Fabio Quartararo digadang menjadi salah satu pembalap yang bisa menghentikan dominasi Marc Marquez. Pendapat itu sempat diungkap oleh mantan pembalap Giacomo Agostini. Agostini berpendapat bahwa Quartararo berpotensi bisa mengganggu dominasi Marc Marquez andai motornya mendukung. Sayangnya, Quartararo saat ini memiliki motor yang masih belum cukup kompetitif. Quartararo sendiri beberapa kali berhasil meraih pole position bersama motor Yamaha yang dikendarainya. Tapi ketika berkompetisi di balapan, pembalap Prancis itu mengalami kesulitan. Pencapaian terbaik Quartararo saat ini adalah finish di posisi kedua, terpaut 1,561 detik dari Marquez yang berada di posisi pertama pada MotoGP Spanyol 2025 lalu. Terkait persaingannya dengan Marc Marquez, Quartararo rupanya juga punya pendapatnya sendiri. Dalam wawancara bersama media AS baru-baru ini, Quartararo menganalisa bagaimana peluangnya bersaing dengan Marquez jika kondisi mereka setara. Menurut Quartararo, dalam kondisi balapan yang tidak terduga, Marquez nyaris tak terkalahkan. Tapi, jika kondisi lintasan kering, ia merasa memiliki peluang untuk mempersulit pembalap Ducati itu. Berbicara lebih lanjut tentang Marquez, Quartararo memuji bagaimana pembalap yang sudah juara dunia 8 kali itu selalu cepat dalam segala situasi. Bahkan menurutnya tidak ada pembalap yang selevel Marquez dalam 10 tahun terakhir. Cerita pembalap yang tertukar tengah terjadi antara Pecco Bagnaia dengan Alex Marquez di sepanjang musim MotoGP 2025. Tepikan dulu soal Marc Marquez yang memang terlalu mendominasi perlombaan juara dunia MotoGP musim ini. Persaingan runner-up justru sengit terjadi antara Alex dan Pecco. Uniknya, posisi Alex Marquez di atas Pecco Bagnaia. Padahal AM73 adalah pembalap Gresini Racing, mitra Ducati dengan pasokan motor Desmos edisi 1 tahun lebih lama dari yang ditunggangi Marc Marquez. Sementara Pecco Bagnaia memiliki rangkap tugas sebagai pengembang motor Ducati, sang rider jelas mendapatkan spek motor terbaru lengkap dukungan perangkat mumpuni. Tetapi secara performa Alex Marquez lebih baik ketimbang suami Domicia Castagni tersebut. Wajar jika kemudian dengan konsistensi adik Marc Marquez itu disebut-sebut berpeluang menggeser Pecco Bagnaia. Tetapi sebuah analisis berbeda disampaikan oleh mantan pembalap MotoGP dan British Superbike atau BSB Michael Laverty. Menurutnya ada dua alasan mengapa Alex Marquez mustahil menggantikan Pecco Bagnaia di pabrikan Ducati. Pertama, karena faktor idealisme. Ducati memiliki pakem bahwa sepeda motor pabrikan asal Italia itu harus dikembangkan pembalap dari negara yang sama. Dan minimal 1 dari 2 pembalap di garasi juga berasal dari Italia. Kedua, melihat kontrak Pecco Bagnaia yang masih sampai 2026. Paling cepat Alex Marquez bergabung ke pabrikan Ducati adalah musim 2027. Kala itu usia Alex sudah berada di angka 31. Kecuali Marc Marquez, Ducati tentu tidak ingin investasi terhadap pembalap yang tak bisa menjadi tulang punggung tim dalam jangka panjang. Tidak menutup kemungkinan Ducati lebih memilih mempertahankan Pecco. Dan jika dirasa tidak membutuhkan Marquez lagi, pabrikan asal Bologna Italia ini akan mendatangkan pembalap muda. Dalam case ini, Ducati sudah mempunyai Fermin Aldiger. Pembalap asal Murcia Spanyol berusia 20 tahun ini kini menjadi pembalap Gresini Racing. Tapi dia memiliki ikatan kontrak dengan tim pabrikan. Dengan dibelinya 84% saham Dorna Sport oleh Liberty Media, pemilik Formula One, tim MotoGP mengajukan Concord Agreement. Proposal ini mereka ajukan kepada Dorna agar mereka juga bisa ikut menikmati pendapatan lebih besar dari hak komersial kejuaraan demi kondisi keuangan yang lebih sehat. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh motorsport.com. Pertemuan mereka digelar di sirkuit Brno Ceko 18 hingga 20 Juli 2025. Tim MotoGP diwakili oleh Lin Harvis dan Massimo Rivola. Tadinya Concord Agreement ini hanya diajukan oleh para konstruktor, tetapi tim-tim satelit akhirnya sepakat ikut mendukung. Namun CEO Dorna, Carmelo Espeleta, dikabarkan tidak memberikan sambutan baik terhadap proposal ini.
Rapat selanjutnya dikabarkan akan digelar di Red Bull Ring Austria 15 hingga 17 Agustus 2025. Concord Agreement sudah diberlakukan di F1 sejak 1981. Hal ini diatur oleh Formula One Management atau FOM demi mengatur pembagian pendapatan hak komersial kejuaraan kepada tim-tim peserta. Jumlah dan nominal pendapatan yang diterima oleh tim pun bervariasi disesuaikan dengan peringkat tim pada klasemen akhir musim. Tim-tim MotoGP pun tak memiliki Concord Agreement dengan Dorna selaku pemegang hak komersial kejuaraan. Saat ini Dorna hanya memberi bantuan uang kepada tim-tim satelit dengan nominal 2,5 juta euro per pembalap per musim. Tim-tim MotoGP pun mengharapkan bantuan yang lebih besar. Selain itu, lewat Concord Agreement, tim-tim MotoGP berharap mendapatkan status kepemilikan atas slot grid-nya sendiri. Sebab saat ini status semua slot grid di MotoGP adalah milik Dorna. Slot-slot ini disewakan kepada tim-tim peserta dengan kontrak sekitar 3 hingga 5 tahun. Saat ini, semua tim baik pabrikan maupun satelit terikat kontrak dengan Dorna sampai akhir 2026. Sejauh ini belum ada satupun tim yang sepakat untuk memperpanjang kontrak. Sebab mereka menuntut hak kepemilikan hukum atas slot-slot grid tersebut lewat Concord Agreement. Kekompakan tim-tim MotoGP ini diperlihatkan setelah 84% saham Dorna diakuisisi oleh Liberty sejak 3 Juli 2025 lalu. Mereka melihat kesuksesan Liberty dalam menaikkan nilai komersial F1 yang 100% sahamnya diambil alih oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut pada 2017. Sejak Liberty mengumumkan niatannya membeli saham mayoritas Dorna pada awal 2024 lalu, minat beli dan investasi terhadap tim-tim satelit MotoGP pun naik tajam. Namun, Dorna hanya menilai setiap tim dengan harga 20 juta euro, nilai yang dianggap tidak adil bagi tim-tim satelit. Nah, apakah proposal Concord Agreement yang diajukan tim-tim MotoGP ini akan diterima oleh Dorna Sport? KTM menyatakan bangkrut pada akhir 2024 lalu sehingga masa depan mereka di motorsport terutama MotoGP sempat terancam akibat utang menggunung. Namun pada Juni 2025 mereka diselamatkan oleh Bajaj Auto dan memastikan tetap balapan di MotoGP 2026 sesuai durasi kontrak mereka dengan Dorna Sport. Lewat Cycle World, CEO anyar KTM Gottfried Neumeister menyatakan slogan Ready to Race akan tetap jadi inti dari kegiatan pemasaran KTM. Seperti yang selalu mereka lakukan baik di ajang off-road seperti MXGP dan Rally Dakar maupun di ajang on-road alias MotoGP. Neumeister menyatakan ini selaras dengan motor-motor produksi KTM yang ekstrim. MotoGP sendiri akan mengubah kapasitas mesin dari 1000 cc ke 850 cc pada 2027. Perubahan yang cukup besar bagi para pabrikan dan tim peserta. Selain itu, terhitung sejak 3 Juli 2025, 84% saham Dorna telah diakuisisi oleh Liberty Media, pemilik Formula One. Alhasil, kini MotoGP dan WTSPK juga berada di bawah payung perusahaan Amerika Serikat itu. Neumeister juga mendukung proposal Concord Agreement kepada Dorna, di mana tim-tim MotoGP berharap bisa menikmati pendapatan lebih besar dari hak komersial kejuaraan. Selain itu, lewat proposal ini, tim peserta juga berharap bisa mendapatkan kepemilikan hukum atas slot grid-nya sendiri. Menurut Neumeister, ini juga akan menguntungkan KTM.